Uang senturi buat membesarkan partai. Bagaimana tanggapan SBY atas tudingan Rizal Ramli? Kalau tidak salah ada 6,7 triliun kerugian negara dari kasus senturi. Wow, uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin 1000 perak? Atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan duit itu? Kalau duit itu digunakan secara cerdas, pasti bisa berkesinambungan manfaatnya. Tapi, kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja, yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu hanya bermanfaat di sekitarnya saja, alias merobek keadilan sosial, sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tapi memang banyak oknum elit melakukan itu karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaan. Padahal mau tidak mau jabatan atau kekuasaan itu ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa. Akhirnya berakhir juga. Meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa, sehingga terus mencari cara agar bisa bangkit lagi berkuasa. Sampai-sampai mengerahkan mantan koruptor untuk mengangkat partainya ini di sosial media. Sebenarnya lebih tepatnya disebut maling, orang kepercayaan kerajaan Cikeas itu. Kalau koruptor, terlalu halus bahasanya. Maling adalah lebih tepat, karena menggarong uang rakyat secara jelas tanpa malu. Nah, kasus senturi itu sampai sekarang masih belum kelar. Diduga keras pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus senturi ini terjadi di zaman SBY, yang pas banget akan melanjutkan periode keduanya waktu itu. Dan karena itulah Gubernur BI pada saat itu tiba-tiba muncul namanya dalam bursa cawapres mendampingi SBY. Padahal sebelumnya ada 9 nama di luar dari nama mantan Gubernur BI itu. Artinya waktu itu Budiono tidak masuk dalam daftar yang 9 itu. Tapi detik-detik terakhir namanya pun muncul. Lalu Abang Rizal Ramli pun menuding itu adalah gratifikasi jabatan. Nah, pas ada acara obrolan tentang Tresor Presidensial di kanal YouTube para kaum nyinyir yang dihadiri oleh Raja Nyinyir Rocky, Rizal Ramli entah keceplosan atau memang adalah kebenaran yang mau diungkapkannya, menyinggung bahwa uang senturi digunakan untuk pemilu. Wow, video rekamannya pun menyebar kemana-mana jika sampai ke hadapan SBY. Entah bagaimana reaksi SBY, apakah akan berkata aku prihatin, lalu mensomasi lagi Rizal Ramli, sebagaimana dulu pernah SBY lakukan. Menarik, memang kasus ini dan tidak boleh dilupakan kalau perlu dibuatkan tugu senturi untuk mengenang kasus talangan ini. Kalau Hambalang kan sudah ada artefaknya, jadi masih teringat terus. Jadi mari dukung kembali Rizal Ramli kalau beliau memang benar untuk mengungkap kembali kasus senturi. Dan buat SBY, ayo bersuara dong, jangan prihatin melulu sampai Tuhan tidak suka. Ayo bicara dan jelaskan secara gamblang, apakah memang tuduhan Rizal Ramli itu benar adanya, atau kasusnya itu tidak seperti yang publik ketahui. Atau jangan-jangan sampai lebaran kuda, Bapak Bambang yang mulia itu tetap memilih diam saja atau semakin giat melukis menikmati hari-harinya. Atau jangan-jangan Pak Bambang lagi bingung mau diapain si Abang Rizal Ramli ini. Atau masa bodoh saja, mau dituding partai penampung maling atau bukan. Tetap memetik gitar sambil bernyanyi dengan judul lagu 30 menit aku di sini. Atau sekarang Pak Bambang sudah berubah aliran musiknya. Mungkin sekarang beliau senang dengan lagu penguasa, berilah hambamu uang, beri hambamu uang, sebagaimana Iwan Fals pernah nyanyikan. Jadi katakan tidak pada korupsi, padahal korupsi, atau katakan tidak pada para maling dan tenggelamkan partainya. Artikel ini ditulis oleh Daeng di Stewart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.